Sebenarnya guru Jaya memberikan tugas tambahan kepada siswa karena agar tidak mengganggu siswa lain. Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kegiatan hari ini kita akan melaksanakan diseminasi pembelajaran sosial emosional yang akan dilakukan oleh Pak Endi Koswantoro SKMT. Di sini adalah beliaunya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Trenggalek dan beliaunya mengajar di GKV di SMK Negeri 1 Trenggalek. Sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dan diakhiri. Untuk kegiatan yang pertama adalah menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya. Kepada para bapak ibu dimohon berkenan untuk berdiri. Bapak Ibu diperkenankan berdua kembali. Untuk yang selanjutnya adalah kegiatan diseminasi pembelajaran sosial emosional yang nanti ada buku acaranya. Yang pertama beliaunya Pak Edi akan menyampaikan diseminasi kepada rekan komunitas praktisi dari DKV. Selanjutnya nanti ada sesi tanya jawab, yang terakhir adalah refleksi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Ibu Ika selaku pengajar praktek, kemudian Bapak Ibu guru komunitas dari GKV atau GKV yang kami hormati. Marilah sebelum kita mulai kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan rahmat dan rezekinya kita dapat berkumpul, dapat melaksanakan diseminasi pembelajaran sosial emosional pada pagi hari ini dengan sehat, lancar, tidak terasa apapun. Selamat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan mudah-mudahan dengan syafaatnya nanti akan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu Guru, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru semua untuk dapat hadir di sini untuk mengikuti diseminasi pembelajaran sosial emosional. Pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak terlalu panjang lebar kali tinggi seperti yang disampaikan dari sesi 1 tadi, mulai dari pembahasan pembelajaran berdiferensiasi kemudian sosial emosional, tapi nanti mungkin lebih ke arah bagaimana penerapannya di penerapan di pembelajaran sosial emosional itu di dalam kelas. Jadi mungkin seperti itu, diselingi dengan sedikit diskusi dan tanya jawab. Maka Bapak Ibu, kami mohon waktunya mungkin hanya sekitar 45 menit atau 50 menit, mudah-mudahan tidak molor. Baik Bapak Ibu, kita langsung mulai saja. Jadi tujuan dari diseminasi kita pada hari ini adalah menguraikan bentuk penerapan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional sesuai dengan jenjang pendidikan kita. Baik, ini adalah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, semua materi yang akan kami sampaikan ini sebenarnya muaranya dari sini Bapak Ibu. Bagaimana cara kita akan mengetahui kebutuhan dari sini. Dari menurut filosofi dari Gereja Dewantoro itu, guru itu ibarat seorang petani. Artinya petani harus menyiapkan lahan terlebih dahulu. Jadi kalau kita menyiapkan lahan yang bagus, tempat yang bagus, insya Allah kita akan menghasilkan hasil panen yang bagus. Jadi mulai dari menyiapkan lahan, setelah itu menanam benih yang baik, kita menyiapkan anak didik kita dengan baik, kita merawatnya secara telaten, memberikan pupuk. Kalau mungkin ada apa, bagaimana kita bisa menyikapinya tersebut. Kemudian harapan dari apa yang kita rawat, apa yang kita tanam dan apa yang kita pupuk itu akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang subur. Jadi harapan kita seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini merupakan suatu tugas yang tidak mudah karena kata telaten itu mudah diucapkan, tapi sangat amat susah untuk dijalankan. Nah, apalagi kita sebagai orang tua juga pasti juga mengalami tidak jauh-jauh beda di keluarga saja kita ada anak yang harus dirawat dan bagaimana untuk merawatnya itu sangat memang butuh keterampilan yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, mari kita diskusikan lebih lanjut mengenai hal ini. Nah, Bapak Ibu, mari kita berpendapat. Jadi di sini ada suatu kejadian mungkin Bapak Ibu juga sehari-hari mengalami. Pada suatu waktu pembelajaran berlangsung di kelas, pernah nggak Bapak Ibu mengalami di mana materi yang disampaikan itu tidak tersampaikan atau anak kurang berkenan dengan materi kita? Jadi seperti ibaratnya itu kalau kita menyampaikan materi itu masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri, seperti itu. Anak pokoknya kadang-kadang mereka duduk diam tapi pikirannya itu tidak ada di situ. Nah, seperti itu. Mungkin pernah dan sangat sering sekali mengalami seperti itu. Mungkin saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu, kira-kira apa yang bisa dilakukan dan apa banyak pelakunya Bapak Ibu dari kejadian tersebut. Mungkin ada yang bisa mewakili. Mbak Melvi mungkin. Oh, Bu Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita menjumpai anak-anak yang mengalami ketidaksiapan ketika mau belajar. Bisa jadi penyebabnya adalah faktor internal anaknya sendiri, ataupun bisa jadi karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung saat itu. Saya kira seperti itu pendapat sementara. Baik, bagus sekali dari pendapat Bu Heri. Kita kasih plus dulu dari
menurut Bu Heni adalah lingkungan yang kurang mendukung sehingga anaknya itu tidak nyaman untuk belajar di situ. Mungkin ada pendapat lain yang agak sedikit berbeda dari pendapatnya Bu Heni. Terima kasih Pak Endi. Ya, memang ada kalanya peserta didik kita ketika mengikuti pembelajaran itu kurang bisa fokus, kurang bisa mengikuti pembelajaran, kegiatan dan bimbingan dengan baik. Itu bisa jadi karena mungkin materi yang kita sampaikan itu kurang kontekstual, belum sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Jadi ketika menyimak materi, dirasanya materinya kurang mengena, kurang penting bagi dia, itu bisa jadi juga seperti itu. Mungkin juga penyampaian kita atau pembelajaran kita kurang berdiferensiasi, kurang sesuai dengan apa yang dimaui dari peserta didik. Mungkin itu Pak Endi. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Bu Yenis. Baik, dari pendapatnya Bu Yenis itu ada poin yang sangat penting, yaitu apa Pak Ibu? Kebutuhan. Jadi jika anak itu di dalam pembelajaran tidak terpenuhi kebutuhannya dia, maka secara otomatis namanya juga kebutuhan ya Pak Ibu. Kalau kita misalkan lagi butuh ternyata tidak ada, pasti akan kurang puas atau mungkin kita malah berontak ya. Jadi seperti itu. Nah, poinnya di sini adalah tidak terpenuhinya kebutuhan anak pada saat pembelajaran. Kebutuhan itu apa saja? Nah, seperti yang disampaikan Bu Yenis tadi itu ada kebutuhan akan gaya belajar anak. Nah, gaya belajar anak itu apa? Itu ada kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi setiap anak itu bisa diibaratkan tumbuhan tadi ya, tumbuhan tadi yang mempunyai kadar atau jumlah kebutuhan pupuk yang berbeda-beda. Nah, mungkin ada yang agak layu, ya, berarti mungkin kita kasih pupuk yang lebih. Ada yang sudah subur, ya sudah pupuknya sedikit saja. Oh mungkin ini kurang subur karena kurang matahari, ya berarti kita kasih tempat yang agak lowel ya seperti ini. Dan kita harus mengetahui, ini susahnya Bu. Jadi sebagai guru itu kita harus mengetahui, bisa memetakan kebutuhan anak itu seberapa, takarannya seberapa. Nah, sangat susah ya. Jadi kebutuhan anak itu menurut teori seperti yang disampaikan Bian tadi berdiferensiasi itu ada tipe gaya belajar anak auditory, ada gaya belajar anak visual, dan ada gaya belajar anak kinestetik. Nah, perbedaannya apa? Kalau misalkan anak dengan gaya belajar auditory itu dia lebih banyak mendengar dan berbicara. Nah, kalau kebutuhan anak visual maka dia lebih ke arah visual, lebih ke gambar. Dia bisa merencanakan sesuatu. Dia pintar dalam berencana. Tapi biasanya anak yang tipe gaya belajar visual itu kalau disuruh untuk action, disuruh untuk maju ke depan itu agak susah, biasanya pemalu. Nah, kebalikannya anak dengan gaya belajar kinestetik itu lebih ke arah anak itu lebih aktif. Dia tuh tidak perlu banyak rencana. Terus pokoknya dia caranya itu melakukan sesuatu. Misalkan kita ajari A, oh Pak gimana caranya membuat A, kita ajari B gimana caranya membuat B. Nah, ini masih, jadi untuk perencanaan dia masih kurang, tapi dia lebih berani untuk tidak melakukan sesuatu. Ini perbedaannya. Nah, untuk itu kita harus bisa tahu bagaimana anak yang mempunyai kebutuhan visual, kita berikan dia pembelajaran visual, kemudian untuk auditori kita berikan anak untuk media belajar yang sesuai dengan kebutuhannya, membaca atau cerita atau narasi. Nah, dengan kebutuhan anak yang kinestetik dan ke aktivitas aktivitas fisik atau mungkin
Ada beberapa strategi pembelajaran bisa untuk memenuhi kebutuhan itu ya. Maaf suara saya agak serak. Nah, Bapak Ibu, ini ada studi kasus. Studi kasus ini seorang guru SD dengan jumlah murid 32 anak. Kemudian saat mengajarkan materi tentang perkalian, itu matematika ya. Saat diberi tugas perkalian, 32 murid anak di kelas tersebut ada 3 murid yang sudah selesai duluan. Nah, kemudian Bu Rejana itu mengetahui selesai ini. Akhirnya Bu Rejana ini dia bermaksud untuk memberikan tugas tambahan pada 3 anak tersebut daripada 3 anak. Untuk berencana menurut daripada 3 anak mengganggu anak yang lain, lebih baik saya kasih tugas tambahan sama yang lain supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah strategi yang dilakukan oleh Bu Renjana ini sudah tepat? Jika ya, mengapa? Dan jika tidak, mengapa? 2. Apakah ada alternatif lain yang dapat dilakukan oleh Bu Renjana? Dan yang ketiga, jika Anda adalah Bu Renjana, apakah yang akan Anda lakukan? Jelaskan mengapa Anda melakukan tersebut. Monggo mungkin ada yang mewakili dari pertanyaan tersebut. Bu Emi. Menjadi tepat jika ia mengapa, jika tidak mengapa. Kalau menurut saya, hal yang telah dilakukan oleh Ibu Renjana itu kurang tepat. Kalau dilihat dari tujuannya, Ibu Renjana memberikan tugas tambahan kepada siswa karena agar tidak mengganggu siswa lain. Padahal di situ kita bisa menentukan bahwa 3 anak itu mempunyai kemampuan yang lebih. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah ada alternatif lain yang dapat dilakukan oleh Ibu Renjana? Jadi alternatif lain yang dapat dilakukan oleh Ibu Renjana adalah yang pertama, memberikan prioritas terlebih dahulu untuk mengetahui kesiapan belajar. Nah, dengan begitu kita mengetahui anak yang sudah siap, sudah yang punya kemampuan lebih bagaimana, lalu kita memberikan soal yang kiranya lebih bagus daripada memberikan soal pada anak yang lain. Nah, jika ada dari Renjana, apakah akan ada lakukan jelaskan mengapa Anda melakukan itu? Seperti yang saya katakan tadi, jadi untuk awal pembelajaran kita melakukan tes untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Nah, menurut Bu Melvi, apa yang dilakukan Bu Renjana ini tidak tepat, karena malah apa ya maksudnya ya, membebani anak karena dia dikasih tugas tambahan. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh Bu Renjana? Jadi, menurut pembelajaran berdiferensiasi, itu pertama kita harus membuat asesmen diagnostik. Jadi untuk membuat apa namanya pretest, nah tujuannya pretest itu mengetahui siapa anak, seberapa sih dia mengerti dari materi yang akan saya ajarkan. Misalkan materinya tentang melukis benda yang ada di sekitar, misalnya di RKKP. Nah, dari situ kita akan melihat terlebih dahulu apa yang dimaksud, poin-poin apa saja untuk melakukan melukis, kemudian alat dan bahan apa yang harus disiapkan, seperti pertanyaan seperti itu yang harus diberikan ke anak. Nah, bagi anak yang sudah paham atau mungkin dia lebih mengerti materi yang akan disampaikan, itu biasanya guru akan memberikan soal yang berbeda dengan anak yang kurang mengerti. Jadi seperti itu. Mungkin kalau misalkan anak yang masih kurang mengerti itu lebih ke arah konsep.
Nah, kalau misalkan anak yang sudah lebih paham, itu lebih ke arah analisis. Jadi mungkin bisa dibuat seperti itu. Jadi yang dilakukan gerejanya itu tidak tepat untuk membebani anak, dikasih tugas yang lebih lagi itu. Itu gitu Pak Ibu. Nah, di sini kembali dengan kebutuhan. Artinya, guru itu tidak hanya harus mengerti tentang gaya belajar saja, tapi karena murid itu juga manusia, punya hati dan juga punya emosi. Guru itu juga harus mengerti kebutuhan sosial, emosional dari seorang murid. Perasaan yang dia alami pada saat belajar itu seperti apa sih anak itu? Apakah dia gembira? Apakah dia senang terhadap materinya atau terhadap gurunya? Ataukah dia merasa terpaksa dia di situ? Atau malah dia sedih, hati sedih? Nah, untuk itu kita harus bisa menanganinya. Artinya setelah kita tahu apa perasaannya, kita harus bisa menaikkan semangatnya, bagaimana cara menaikkan feelingnya untuk bisa lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran. Nah, nanti lebih lanjutnya dari ini. Nah, ya, guru bisa memenuhi kebutuhan dari gaya belajar siswa, tapi juga bisa mengakomodir dari kebutuhan sosial dan emosional. Nah, di sini kita akan membahas tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional ini ada 5 kompetensi. Apa saja? Dasar pengembangan 5 kompetensi sosial emosional itu membangun kemampuan individu dan mengelola dan mengekspresikan emosi, membangun hubungan yang sehat dan positif dengan orang lain, serta memperkuat sikap positif dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Nah, kita bahas apa saja sih 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama adalah kompetensi kesadaran diri. Artinya kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks. Nah, di sini kita ambil kata kunci adalah memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri. Jadi seperti panjenengan sekarang mengikuti diseminasi ini kan secara sadar mengikuti dan mendengarkan apa yang disampaikan. Ini termasuk nilai kesadaran diri. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Jadi ini lebih karena empati kepada orang lain. Jadi misalkan kok ada teman yang agak lesu, agak susah ditanya, kenapa, apa yang bisa saya bantu? Nah, itu adalah wujud dari kesadaran emosional. Yang ketiga adalah manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi mencapai tujuan dan inspirasi. Nah, ini artinya contohnya misalkan ya manajemen diri itu bagaimana saya bisa mengontrol diri pada saat saya ingin bertanya, menyatakan pendapat, atau mungkin saya ingin menanggapi dari pertanyaan teman saya dari seperti itu.
Jadi lebih ke arah pengelolaan atau pengelolaan emosi dari pikiran. Setelah itu adalah keterampilan berrelasi. Keterampilan berrelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif, termasuk bagaimana kita berkomunikasi dengan teman sejawat supaya istilahnya komunikatif, terus mengajar. Nah, seperti saya mengajak dengan Bapak Ibu berkenan untuk hadir di diseminasi, nah ini termasuk keterampilan berrelasi. Nah, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kemampuan ini untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun yang berdasarkan kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari tindakan dan perilaku serta psikologis well-being diri sendiri masyarakat. Artinya bagaimana orang itu dapat memberikan keputusan dan pertimbangan yang bekerja. Nah, ini contohnya Bapak Ibu penerapan pendidik atau pembelajaran sosial dan emosional di kegiatan pembelajaran. Nah, contoh kegiatannya melibatkan murid dalam membuat nilai-nilai kelas atau peraturan sekolah untuk menciptakan dan sesuai dengan aman. Nilai-nilai dari KSN apa? Sadar diri ya. Mulai dari sadar murid memberikan nilai yang berkaitan dengan master. Jadi dia secara sadar membuat kalimat positif untuk membuat yang kelas. Itu termasuk nilai kesadaran diri. Nah, yang kedua adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini murid mempertimbangkan pendapat temannya. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu kan pasti guru kan menanyakan pada siswa-siswa. Ada satu siswa berpendapat, kemudian siswa lain pasti memperdengarkan dan mempertimbangkan apakah yang disampaikan oleh teman yang tadi itu sudah sesuai atau belum. Nah, itu termasuk dari kesadaran sosial. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan bertanggung jawab. Artinya adalah belajar membuat keputusan beralasan berdasarkan logika setelah menganalisis informasi. Baik, sekarang kita coba tes untuk kegiatan yang lain. Nah, misalkan contoh memberikan kesempatan pada murid untuk membaca buku pilihannya dari suasana yang kondusif. Silakan siapa yang bisa berpendapat apa nilai kesadaran diri dari kegiatan tersebut. Memberikan kesempatan untuk membaca. Jadi sebagai ya boleh. Nah, berita tadi apa? Siswa memiliki kesadaran diri bahwa dia harus belajar, karena dengan belajar siswa bisa menambah pengetahuannya. Oke, jadi mulai dari kesadaran untuk belajar dari siswa tersebut. Bagaimana murid itu siap untuk menerima materi itu juga merupakan kesadaran. Kemudian kesadaran sosialnya untuk kesadaran sosial, peserta didik sadar bahwa membaca buku dengan kondisi tidak mengganggu teman sebelahnya
dia peduli akan sosialnya, teman sekitarnya, untuk tidak saling mengganggu demi kondisivitas belajar. Oke, bagus sekali. Nah, jadi karena ini konsepnya membaca buku, tentunya ada yang bersuara keras, mungkin tidak bersuara. Nah, di sini nilai kesadaran sosialnya itu bagaimana pada waktu membaca ini tidak mengganggu teman yang lain, itu sudah termasuk kesadaran sosial. Nah, kemudian untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, Pemilih. Jadi menurut saya kalau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, ketika kita memilih buku mana yang harus dia baca. oke, bagus sekali Bu Eda. Jadi ini apa yang lain ya. Jadi murid dapat memilih mengambil ajar sesuai dengan minat masing-masing. Pada dasarnya mempunyai kesadaran disiplin antri, selain tidak mengganggu tapi antri dan memilih. Dan pengambilan kesadaran jarak itu adalah kemampuan mengambil pilihan buku yang sesuai dengan minat. Bagus sekali ya. Luar biasa. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya mengadakan dialog interaktif tentang bagaimana membangun tanggung jawab etika dalam pembinaan sosial, media sosial yang nilai kesadaran dirinya apa itu diambil dari kegiatan tersebut. Untuk kesadaran diri yang bisa terambil dari kegiatan tersebut adalah seseorang manusia sadar bahwa membangun tanggung jawab atau etika dalam pembinaan bersosial itu penting. Jadi dia mengikuti kegiatan tersebut itu Pak. Bagus sekali. Jadi dimulai dari pentingnya apa namanya ya penggunaan media sosial, bagaimana membangun saja penggunaan media sosial itu timbul dari dirinya sendiri. Nah, untuk kesadaran sosialnya kesadaran sosial dalam menggunakan media sosial itu sudah bisa mengkondisikan tidak menyinggung perasaan orang lain atau tidak menyakiti orang lain. Oke, bagus sekali karena di situ ada poin kata kuncinya adalah membangun tanggung jawab dari kita dalam orang desa. Jadi kesadaran sosial itu bagaimana pada waktu membuat konten itu tidak menyinggung perasaan orang lain. Itu yang nah, kemudian untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab apa? Baik Bapak Ibu, dari kegiatan tadi kita bahas untuk mulai dari kesadaran diri. Kesadaran diri terkait dengan kemampuan individu untuk memahami, mengenali kebutuhan, keinginan, dan kemampuan mereka. Dan untuk kesadaran sosial adalah kemampuan individu untuk memahami, mengenali kebutuhan, keinginan, dan kemampuan orang lain untuk berinteraksi dengan mereka dengan cara yang efektif. Selain dari tadi tidak menyinggung dari orang lain. Kemudian keputusan yang bertanggung jawab adalah dialog interaktif tentang tanggung jawab dan etika dalam penggunaan media sosial dapat membantu individu dalam memahami bagaimana perilaku mereka dalam media sosial dapat mempengaruhi orang lain baik positif maupun negatif. Hal ini dapat membantu mereka untuk menjadi lebih sadar tentang bagaimana interaksi mereka dengan orang lain di media sosial dapat mempengaruhi hubungan sosial dan hubungan orang lain.
Baik Bapak Ibu, ini ada beberapa strategi penerapan PSE, pembelajaran sosial emosional, yang bisa dipakai di kelas. Nah, ini biasanya ditempatkan di awal sebelum pembelajaran atau materi utama dimulai untuk membangkitkan emosi siswa. Yang pertama kita menggunakan stop. Stop itu seperti kayak meditasi atau apa ya, menenangkan pikiran. Stop itu singkatan dari stop, take breath, observe, dan proceed. Artinya adalah berhenti dulu, tarik nafas, kemudian mengamati kondisi dan bertindak apa yang harus dilakukan. Stop ini adalah teknik digunakan dalam pembelajaran sosial emosional untuk membantu individu mengendalikan emosi dan merespon situasi dan lebih bijaksana. Yang kedua adalah teknik share emotion atau write and share, itu menuliskan kalimat positif pada secari kertas. Biasanya untuk menuliskan kalimat positif dari teman itu, misalkan Bu secari kertas itu ada tulisnya beda, dan di situ di kertas itu saya menuliskan kalimat positif untuk beda itu orangnya bagaimana. Nah, nanti diputar lagi kertas itu ditaruh di Bu Yeni sebagai menuliskan, ditaruh ke Bu Nurul, menuliskan, dan seterusnya sampai satu kelas. Kemudian setelah penuh atau kelas dibacakan. Nah, kemudian teknik punch. Punch ini adalah problem, option, outcome, dan choice. Nah, di sini demonstrasi langsung menggunakan kasus yang diceritakan sebelumnya. Artinya di sini anak dituntut untuk memahami masalah. Nah, problem itu masalahnya apa? Setelah itu option, bagaimana alternatif dari memecahkan masalah tersebut. Outcome, konsekuensinya apa dari alternatif tadi, itu konsekuensinya apa? Alternatif dua, konsekuensinya apa? Choice, keputusan dari option tadi kita ambil keputusan yang akan diambil yang paling baik. Nah, itu menggunakan refleksi. Ini biasanya untuk membangun rasa mengambil keputusan yang bertanggung jawab tadi. Nah, itu. Baik, ini ada video. Oh, ini contoh latihan mindfulness ini untuk kesadaran diri tadi ya. Selain stop tadi ada misalkan disuruh untuk menggambar, melukis, untuk apa namanya, fokus, untuk apa, meditasi dan sebagainya. Sadar mindfulness. Nah, kita minta teman-teman semuanya contoh teknik stop. Stop, take breath, observe, and proceed. Ini contoh misalnya video berikut. udah pada sarapan kan? Ngantuk kan? Hah? Ngantuk dulu dari waktu. Ya, nggak apa ya, mendung-mendung. Kita semuanya coba sekarang tutup mata dulu. Tutup mata, jangan mikirin apapun ya. Gak boleh mikirin apapun, pokoknya tutup mata aja dulu. Pejamkan matanya. 1, 2, 3, tarik nafas. Tahan. 2. Tarik nafas dari hidung. Konsentrasi, tahan. 2. Tarik nafas lagi dari hidung. Tahan. 2. Sudah cukup. Sekarang meninggal teman-teman sudah tidak memikirkan apapun. Ya, dan mikirin apapun, kosongkan dulu pikirannya. Ibu, jadi itu adalah contoh penerapan stop pada kegiatan pembelajaran biasanya dilakukan di awal pembelajaran. Tujuannya adalah untuk
menenangkan pikiran, kemudian untuk membangun rasa syukur. Mungkin tadi alhamdulillah masih bisa menghirup udara ini, alhamdulillah bisa belajar sebagainya. Nah ini nilai apa tadi yang bisa diambil dari sini Pak Ibu? Kesadaran diri tadi konsep kasih tadi, kesadaran diri. Nah, teknik stop ini dapat membantu individu untuk mengatasi emosi yang kuat dan berbeda seperti marah, cemas, frustasi, sebagainya. Dengan berhenti sejenak merenungkan situasi dengan tenang, individu dapat mengendalikan reaksi impulsif dan respon situasi dengan cara efektif dan seimbang. Teknik stop ini dapat membantu individu untuk meningkatkan kesadaran diri dan memperbaiki hubungan personal. Ini bisa mungkin dipraktekkan. Nah ini kalau misalkan materinya menggambar atau drawing itu bisa ini, karena membutuhkan relaksasi yang bagus untuk mendapatkan feel-nya. Nah ini contoh teknik right answer. Kau ingin mencari yang terbaik bagimu, patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan dalam waktumu beranjak dewasa. Jangan sampai membuatmu terbelenggu, jatuh dan terinjak. Nah, jadi itu contoh teknik I write and share. Apa yang saya tulis dan saya baginya. Nah itu contoh. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa empati dan membangun hubungan positif dengan teman sebelahnya. Jadi seperti apa sih teman saya itu, teman-temannya ditulis juga bisa. Oh ternyata saya ini. Jadi misalkan kalimatnya itu positif. Si Adi itu anaknya baik, rendah hati, rajin menabung dan sebagainya. Nah, mungkin si Adi membaca, alhamdulillah, jadi teman saya masih punya persepsi yang baik terhadap saya. Kan biasanya terkadang itu anak di dalam kelas itu merasa dia itu kayak dipandang negatif, temannya merasa itu kan seperti itu. Nah dengan adanya ini mungkin itu tetap bisa membantu. Oh ternyata saya itu masih baik ya dari teman-teman saya. Nah itu tujuannya apa itu? Menuliskan kalimat positif kepada teman satu kelas pada secara kertas dengan yang ada nama dari teman sekelas tersebut diberikan secara acak. Baik Bapak Ibu, kesimpulan dari desintegrasi kita ini yang pertama adalah belajar esai membantu meningkatkan kesejahteraan psikologis siswa. Hari ini meliputi pengembangan percaya diri, efisiensi, peningkatan percaya diri, dan peningkatan stres dan kecemasan. Dengan memasukkan pelajaran PSE ke kurikulum secara rutin, siswa berkesempatan untuk mempelajari keterampilan sosial dan emosional seperti berkomunikasi, mengelola emosi, empati, bagaimana membuat keputusan bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu mungkin itu dari desintegrasi saya hari ini. Saya ingin refleksi dari Bapak Ibu apa yang kita dapatkan pada hari ini dan kira-kira kesan-kesannya bagaimana? Monggo saya Bu Heni. Ya, untuk pelaksanaan diseminasi refleksinya mungkin kita harus diberikan contoh-contoh lagi yang lebih konkret yang bisa kita aplikasikan pada saat proses pembelajaran.
Tapi ini alhamdulillah sudah baik, saya mendapatkan ilmu tambahan lagi. Karena semakin kita belajar, saya merasa semakin banyak kekurangan yang saya miliki yang perlu kita harus tambah lagi sebagai seorang guru yang memang untuk zaman sekarang itu bagi guru yang sudah agak tua seperti saya memang harus terus menambah agar tidak ketinggalan dengan tren-tren pembelajaran kita. Untuk yang pertama, pesan-pesannya alhamdulillah saya cukup menikmati. Semoga tetap diajak lagi saat untuk belajar kembali begitu. Terima kasih. Baik, Bu ini kita sama-sama belajar. Jadi apa yang kita sampaikan itu sebenarnya apa yang kita terima dari fasilitator atau dari jadi bukan kita yang menguasai apa yang saya sampaikan, tapi sebagai kepanjangan dengan kita ini menyampaikan apa yang kita dapat. Itu ini. Ada lagi satu lagi, Sinta. Oh iya ini. Saya alhamdulillah terima kasih Pak Edi atas ilmu yang sangat bermanfaat. Di sini saya jadi tahu apa itu KSP, kemudian saya juga tahu apa itu metode stok, I write, I share, coach, sangat luar biasa, sangat bermanfaat, dan saya berharap mudah-mudahan selepas ini saya bisa mencoba untuk menerapkan pada peserta didik saya. Terima kasih Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Yeni atas tepuk tangan. Ini kalau misalkan guru BK ini sebenarnya sudah sehari-hari, tapi ya kita sama-sama belajar. Dan saya sampaikan sedikit ada tambahan dari yang sudah ada. Baik, saya rasa apa yang saya sampaikan cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di Bapak Ibu semua, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih sudah hadir dan berkenan untuk hadir meluangkan waktunya untuk bisa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Ika Wijaysari untuk closing atau untuk acara siang hari ini. Terima kasih Pak Edi dari aplaus sekali lagi. Beliaunya sangat luar biasa dengan kondisi yang memang perjuangan kondisi itu ternyata tidak mudah, dan kondisi fisiknya memang beliaunya dari beberapa minggu kemarin terkendala, bahkan suaranya sempat hilang ketika mau presentasi di ruang presentasi. Demikianlah Bapak Ibu untuk kegiatan diseminasi terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk mengakhiri acara kegiatan hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.